Dari SMA terus saya kuliah di mana-mana. Saya berusaha mungkin ada rezeki saya kirimin buat mereka. Itu sebagai dakwah saya kepada mereka, sebagai seorang kakak, sebagai apa namanya? Ini loh Islam. Islam itu bukan hanya sayang sama keluarga aja, enggak, tapi semua orang. Baik ada mualaf atau yang lain, selama saya ada rezeki saya berbagi. Dan itu yang mungkin membuat rezeki saya juga lancar ya, Bang. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Orlando. Nama baptis saya dulu Arnaldo Pinto. Itu nama yang dikasih sama orang tua ketika lahir, ya, dibaptis. Keluarga saya itu, Bang, semuanya ya Katolik. Saya lahir di Timor Timur ya, atau sekarang udah namanya Timor Leste. Nah, setelah selesai syahadat, saya ditawarin nama, Dek, namanya mau diganti enggak, katanya. Kalau orang masuk Islam biar namanya ya apa, diganti biar namanya jadi doa, katanya. Sebenarnya nama panggil saya itu nama baptis Arnaldo Pinto, ada pun nama panggil Orlando. Akhirnya di situ dikasihlah nama Muhammad. Seharusnya itu Muhammad Arnaldo. Iya. Cuma udah ditulis Muhammad Orlando, akhirnya udah jadilah Muhammad Orlando. Saya enggak itu, Bang, enggak dijahatin karena dulu lempar masjid, bakar Al-Quran atau apa. Inilah hebatnya Ustaz Jainuddin ini. Saya lihat kok orang ini baik gitu. Padahal semestinya ya dengan latar belakang saya gitu dia bisa aja menerima saya gitu kan. Iya. Tapi ya itu, saya dibaikin, saya tinggal sama beliau sama istri anak-anaknya itu. Jadi waktu itu ya dengan keadaan apa namanya nggak diduga lah saya datang ke Indonesia, ke NTT itu. Akhirnya udah tinggal bersama beliau itu sekitar 2 tahun lah. Ya, 2-3 tahun. Saya lihat Islam yang tadinya kalau kita lihat seperti kalau kita tahu durian itu kan tajam ya, kayak serem gitu. Cuma dalamnya rupanya enak. Nah, begitulah Islam. Kalau lihat hanya kesininya dengar dari orang teroris ini jahat, begini-begini. Tapi setelah saya lihat tinggal sama Ustaz Jainuddin, yang itu, Bang, 2 tahun saya tinggal sama dia, nggak ada disuruh masuk Islam. Iya. Nggak ada. Ya. Jadi saya nggak ada disuruh masuk Islam. Jadi dibebaskan ya? Bebas. Nah itulah. Di dalam Al-Quran kan jelas ya, namanya nggak boleh tuh, tidak ada paksaan dalam Islam, kan? Nama Ustadz ini, Masya Allah ya, dia sama juga orang Timur-Timur, dia masuk Islam, kemudian dia nyantri di daerah Makassar, jadi dia pulang ke NTT, dia dakwah, itulah saya belajar sama beliau. Beliau cerita bahwa itulah Islam. Beliau juga latar belakangnya dulu Kristen Katolik. Semenjak beliau masuk Islam, ya, sampai beliau tahun 2017 kemarin, sampai tahun 2017 kemarin, itu sekitar 1.300 yang beliau udah Islamin. Dari 1.300 ya, dari 1.300 yang beliau Islamin, itu diantaranya saya, Bang. Iya, iya. Dan perjuangan beliau itu sangat-sangat luar biasa. Ya, dakwah beliau, saya jadi salah satu saksi ya, apa hidup beliau lah. Bagaimana beliau dakwah keliling-keliling kampung, peduli sama semua orang. Dia nggak hanya lihat umat yang Islam, semua orang dilihat. Kalau ada orang sakit yang nggak mampu ya ke rumah sakit, dia bayar rumah sakit. Kalau ada tetangga yang bikin acara, dia nyumbang beras. Bahkan nggak segan-segan, kambingnya pun dikasih. Di rumahnya itu, Bang, tiap hari ramai tuh rumahnya tuh. Iya, iya. Waktu saya mulai, itu dari waktu masih Timor Leste sekarang,
Sampai di Indonesia saya tahu banget, setiap rumah itu kayak pasar. Warga datang minum kopi, ngeteh pagi, sore, malam. Itu jiwa, padahal beliau kan kalau termasuk, kita bilang termasuk yang galak ya, tapi jiwa lembutnya itu yang mungkin itu dakwah beliau. Ada ini teman kuliah saya itu ada orang Timor Leste. Saya baru tahu rupanya di kampus itu ada orang Timor Leste juga. Iya. Nah setelah jumpa sama beliau, kenalan, rupanya beliau itu tinggal sama Ustaz Syamsul Arifin Ababan. Beliau ya adalah pendiri pesantren Mu'alaf An-Naba Center Indonesia. Akhirnya teman saya bilang, antum datang ke rumah saya, ke tempat saya aja, ke asrama saya tinggal sama Ustaz Ababan. Itu awal mula saya kenal Ustaz Syamsul Arifin Ababan secara kayak jumpa. Kalau dulu sebenarnya 5 tahun yang lalu saya sering nonton video beliau. Di antara imam Islam saya kuat itu nonton video beliau yang judul di YouTube itu Mu'alaf debat Mu'alaf Murtadin. Iya. Jadi saya dengar ceramah beliau itu. Ya dari isi debat itulah iman kita makin kuat, makin mantap. Dan waktu itu saya diajak sama kawan itu, saya berkunjung ke pesantren sana, saya jumpa beliau dengan nama besar beliau, seorang tokoh, masya Allah. Saya dikenalin sama teman, saat ini teman saya dari Timur namanya Orlando. Oh masya Allah gitu. Beliau begitu open banget. Iya, dengan saya merasa lagi-lagi saya ini siapa gitu loh. Ya cuma orang nggak jelas lah, hidup luntang lantung nggak jelas. Pas jumpa beliau seorang tokoh yang terkenal, yang luar biasa, langsung ditawarin, udah antum tinggal di sini aja. Nanti ke kampus sudah naik motor, ada motor banyak. Nanti ada uang saku makan, semua. Disitulah bang, mulai masuk An-Naba itulah kehidupan saya berubah. Iya, semenjak tinggal di An-Naba Center Indonesia, pesantren Mu'alaf An-Naba ini, di sana alhamdulillah setiap bulan kita ada uang jajan, kuliah kita ya beliau peduli semua. Iya. Dan sekarang saya udah sampai semua urusan beliau yang bantu saya. Dan disitulah saya mikir, kalau dulu teman-teman saya Mu'alaf semua masuk di sini, mungkin beda ceritanya. Tapi ala kulli hal inilah perjalanan hidup. Iya. Nah di situ bang, setelah ketemu sama Ustaz Ababan, saya tinggal bersama beliau. Banyak banyak kayak saya. Jadi belajar pertama, hidup udah tenang, makan udah ada ya kan. Iya. Kuliah udah ada, ke kampus udah ada motor, uang jajan bulanan dikasih. Iya. Jadi nggak ada lagi, udah pikir fokus belajar. Baru saya pikir ini loh, kalau cara beliau kan latar belakang Mu'alaf, jadi memang tahu kalau ibarat dokter itu tahu penyakit orang gitu loh. Iya. Wah ini nanti ini obatnya ini. Iya. Jadi benar-benar kami dipeduli, udah kayak anaknya. Nah itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan beliau sehat, keluarganya sehat. Allah balas semua kebaikan beliau dan juga para donatur yang selalu peduli, Allah bantu semua. Amin, amin. Kalau udah ngomong tentang beliau kita nggak bisa lagi berkata-kata bang, karena biasa beliau luar biasa. Dan Allah mudahin semua, ada hamba-hamba Allah yang luar biasa yang selalu peduli ya kan, sama guru saya Ustaz Syamsul Arifin Ababan, itu udah kayak orang tua. Dan banyak keajaiban bang. Iya. Dan saya merasa itu kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah sampai sekarang yang sudah ikut saya masuk Islam itu, kalau dari keluarga ada 5 orang. Adapun dari tetangga-tetangga sudah banyak. Ada anak adik angkat saya yang Mu'alaf sekitar hampir 20 orang. Masya Allah. Jadi banyak saya cerita, saya cerita tadi itu bang. Jadi ketika mereka ikut saya masuk Islam, jadi Mu'alaf di pondok, saya peduli. Dari SMA terus saya kuliah di mana-mana, saya berusaha mungkin ada rezeki saya kirimin buat mereka. Itu sebagai dakwah saya kepada mereka, sebagai seorang kakak, sebagai ini loh Islam itu bukan hanya sayang sama keluarga aja, enggak, tapi semua orang, baik ada Mu'alaf atau yang lain, selama saya ada rezeki saya berbagi. Dan itu yang mungkin membuat rezeki saya juga lancar ya bang. Paman saya yang tentara itu suruh anak-anaknya masuk Islam ikut saya nggak ada ngajak, nggak ada, saya bilang
Cuma Bapak Man bilang, udah kamu ikut kakak kamu sekolah ke Jawa, kamu masuk Islam biar nanti jadi anak baik. Masuk Islam, 2 orang. Saya bawa ke pesantren, sekolah sampai selesai SMA.